Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di salah satu taman-taman surga, di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh serta keteguhan di atasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan perkumpulan kita pagi hari ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, yang telah menasihati umat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenarnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita yang menerangi dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memilih pula para sahabat-sahabatnya sebagai pendamping beliau dalam menegakkan agama Allah, menyeru dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seharusnya kita jadikan sebagai contoh, figur dan idola setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanni biman mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitnah
Kata beliau, barang siapa yang ingin mencontoh seseorang, mengikuti sunnah-sunnah seseorang, maka ikutilah orang yang telah mati, ikuti orang yang telah wafat. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Beliau sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ini kepada para tabi'in, generasi setelah sahabat, kepada murid-muridnya. Kalian kalau ingin mencontoh seseorang, kalian kalau ingin meneladani, ingin mengikuti seseorang, ikuti yang telah wafat, ikuti yang telah mati. Maksudnya sahabat Nabi yang sudah mendahului kalian, ikuti mereka. Karena mereka telah wafat. Adapun orang yang masih hidup, kata beliau, di zaman sekarang ini tidak aman dari fitnah. Ini anjuran, ajakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhi sahabah. Beliau seru, beliau ajak para tabi'in, jika ingin mencontoh, meniru seseorang, jika ingin mengikuti kebaikan-kebaikan, ikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarru hadhil ummati quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaquha lisanan, yang paling benar lisannya di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa athbatuha 'inda liqa, paling pemberani di medan perang ketika bertemu dengan musuh-musuh Islam. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud menyuruh manusia untuk mencontoh dan mengikuti para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik masa yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling mulia di antara mereka, paling tinggi kedudukannya di dalam Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat beliau yang mendampingi beliau di dalam gua saat bersembunyi di gua Thaur ketika hijrah, lalu bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy di sebuah gua di atas sebuah gunung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi ditemani oleh seseorang. Itulah dia, sahabat yang paling mulia. Sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling amanah di dalam hartanya, pada dirinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah Uthman bin Amir Al-Qurashi, itu namanya, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar atau Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pagi hari ini insyaallah, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan bercerita sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran.
agar bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan. Saya katakan sedikit karena membaca sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu butuh waktu yang panjang. Kehidupannya penuh dengan faidah, hikmah dan pelajaran. Tetapi yang sedikit akan kita sampaikan, akan kita dengar di majelis ini, mudah-mudahan membuahkan amalan, faidah dan manfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memuji, menyanjung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di banyak momen dan kesempatan, menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nafa'ani ahadun kama nafa'ani Abu Bakrin. Wa ma imtanna alayya ahadun bimalihi wa suhbatihi kama imtanna alayya Abu Bakrin." Artinya, tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang manusia pun yang pernah memberikan manfaat kepadaku sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberi manfaat kepadaku. Dan tidak ada seorang pun yang berjasa kepadaku dengan harta dan persahabatannya sebagaimana jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepadaku dengan harta dan persahabatannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata itu kepada manusia, Abu Bakar ada di situ. Abu Bakar tertunduk dan dia menangis. Begitu lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan begitu tingginya kedudukannya di dalam Islam di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Di awal-awal memancarnya sinar dakwah, beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam, laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha, dan anak kecil yang pertama masuk Islam Ali radhiyallahu anhu. Tiga orang ini adalah generasi pertama yang masuk Islam. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memeluk agama Islam, maka dia sosoknya menjadi pelita, lentera yang menerangi di dalam kegelapan, menjadi contoh dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan, membebaskan manusia dari perbudakan penghambaan diri kepada makhluk, menjadi manusia yang merdeka dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu banyak penduduk Mekah yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu contoh bagi kita dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam. Ketika beliau sudah beriman, memeluk Islam, beliau langsung mengajak orang untuk ikut beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia bertauhid,
memerangi kesyirikan, sehingga ada 30 orang ketika itu masuk Islam di tangannya. Dan dari 30 orang itu 6 orang diantaranya adalah termasuk 10 sahabat yang dijamin langsung oleh Rasulullah SAW masuk surga, atau disebut al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Jadi dakwah itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mengajak kepada Islam ini untuk seluruh manusia, bukan hanya berdakwah kepada kaum muslimin, tapi seluruh manusia diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ini sangat bersemangat, dan dia paling tidak tahan melihat para budak-budak di kota Mekah ketika itu disiksa, apalagi yang telah memeluk Islam. Suatu hari dia berjalan dan melihat Bilal radhiyallahu anhu sedang disiksa oleh orang-orang musyrikin. Melihat itu, dibelinya lah Bilal seorang budak. Dibelinya Bilal dengan harga yang mahal dari tuan Bilal itu, dari tuannya. Setelah dibelinya sehingga Bilal radhiyallahu anhu terbebas dari penyiksaan itu, lalu Abu Bakar berkata kepada Bilal, "Anta mu'taqun liwajhillah." Engkau bebas, engkau aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallah. Semangat dia berdakwah, semangat dia menyelamatkan, menolong orang-orang yang dizalimi, dan kedermawanan beliau lakukan itu ikhlas, tanpa pamrih, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini contoh bagi kita, semangat dalam berdakwah, semangat dalam memberi manfaat kepada manusia, semangat menolong orang-orang yang terzalimi, semangat mengajak kepada kebaikan dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di hari yang lain, beliau pun melihat Amir bin Fuhairah juga sedang disiksa, diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Amir bin Fuhairah ini masuk Islam, ketahuan, lalu diseret di siang bolong di bawah terik matahari. Bayangkan panasnya di sana, disiksa, tidak diberi minum. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu melihatnya, maka dibelinya dengan hartanya, dibelinya lagi sahabat Amir ini, lalu dimerdekakannya. Dan Amir ini karena dia miskin, seorang budak, tidak punya apa-apa, maka Abu Bakar ini juga mengajaknya ke rumahnya. Sering diajaknya ke rumahnya, menginap, dibantunya. Demikianlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sekitar 10 orang budak yang dibebaskan, dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kota Mekah, karena orang-orang tersebut telah masuk Islam. Dari 10 orang itu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling berilmu, paling paham, dan paling mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dia masuk Islam, dia tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Apabila Rasulullah tidak bersama keluarganya, bersama istrinya, Abu Bakar akan selalu bersama dia. Baik ketika safar, ketika bermukim, apapun kegiatannya, Abu Bakar As-Siddiq seperti bayangan
bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya, bersamanya selalu karena cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa tingginya ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan pemahamannya. Di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Inna 'abdan min ibadillah khayyarahu Allah Ta'ala bainal khuludi fid dunya wa baina ma indallah. Fakhtara hadzal 'abdu ma indallah." Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, ada salah seorang hamba Allah. Allah berikan dia pilihan antara hidup kekal di dunia kemudian masuk surga, atau diwafatkan segera dan bertemu dengan Allah." Lalu hamba ini ternyata dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang hadir menyimak dengan seksama. Mereka mengira itu adalah perumpamaan seorang hamba yang hatinya selalu terpaut dengan akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namanya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak demikian. Dia paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pecahlah tangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu dia sedang duduk memeluk lututnya. Maka semakin erat dia memeluk lututnya sambil terisak-isak menangis. Lalu dia tertunduk, ditundukkannya kepalanya menempel ke lututnya. Dia duduk sambil merangkul lututnya, kemudian ditundukkannya kepalanya, dan dia menangis terisak-isak. Mendengar tangisannya yang keras itu, sahabat heran semuanya melihat kepada dia, ada apa dengan Abu Bakar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang hamba diberi pilihan antara memilih antara hidup di dunia kekal dan mendapatkan perbendaharaan pundi-pundi kehidupan dunia, atau diwafatkan segera dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok dia menangis pula? Apa hubungannya? Kemudian sambil terisak-isak menangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengangkat kepalanya lalu menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Nufdika bi arwahina ya Rasulullah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tebus dirimu dengan jiwa kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan tebus dirimu dengan jiwa kami. Sambil dia menangis mengucapkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat heran. Kenapa? Ada apa dengan Abu Bakar ini? Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dirinya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memilih antara tetap hidup di dunia sampai akhir zaman, lalu mendapatkan pundi-pundi dunia, kemudian wafat masuk surga, atau diwafatkan segera dan bertemu dengan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih diwafatkan segera dan bertemu dengan Allah. Sahabat tidak paham, Abu Bakar yang paham. Makanya dia sedih, menangis. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tanda menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat saat wafatnya. Hanya Abu Bakar yang paham, menunjukkan fikih, pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat dalam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan. Berjuang untuk agama Allah dengan seluruh harta bendanya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak, bersedekah, mengumpulkan infak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kata Umar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona, memerintahkan kami untuk bersedekah. Pas pula bertepatan ketika itu saya punya harta. Kata Umar. Apa kata Umar? Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya akan berinfak dengan separuh harta saya. Karena Abu Bakar ini selalu terdepan dalam setiap kebaikan. Tidak ada sahabat yang bisa mengalahkannya. Setiap ada pintu kebaikan, Abu Bakar sudah duluan di situ. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa hartanya. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkannya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sedekah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdecak kagum melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Apa jawab Umar radhiyallahu anhu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sisakan untuk keluargaku separuh dari hartaku, dan separuh ini aku infakkan di jalan Allah. Jadi dia infakkan separuh hartanya, separuh lagi untuk keluarganya. Setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membawa semua hartanya dan diletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma tarakta li ahlik? Apa yang engkau sisakan dari hartamu untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Wahai kaum muslimin dan muslimat, perhatikanlah jiwa pengorbanannya, perhatikanlah kedermawanannya. Abu Bakar menjawab, taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Adapun harta, semua hartaku inilah dia aku infakkan. Untuk keluargaku cukuplah Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Sehingga Umar pun akhirnya menimpali, setelah hari ini aku tidak akan bisa lagi mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang selalu terdepan di setiap pintu-pintu kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain dia berjuang dengan hartanya, beliau juga berjuang dengan jiwa raganya. Kita ingat peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat turun perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka di siang terik, di siang bolong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, menutupi wajahnya dengan kain serbannya. Jadi serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ujungnya seperti ekornya itu, ekor serban itu. Lalu Rasulullah lilitkan dan tutup di wajahnya, menyamar agar tidak diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy. Lalu beliau datang ke rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Innallaha qad adzina li bil hijrah." Hai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan aku untuk hijrah.
Kaum muslimin yang lainnya sudah duluan hijrah. Sudah duluan berangkat ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampailah izin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belum hijrah juga. Kenapa? Karena dia berharap untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun menjawab, "As-suhbah ya Rasulullah, apakah boleh saya mendampingimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah?" Abu Bakar menangis, dan memang orangnya sangat halus perasaannya, mudah menangis. Dia khawatir tidak diajak hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia menangis, dan dia berkata, "As-suhbah ya Rasulullah, bolehkah aku mendampingimu, menemanimu dalam perjalanan hijrah ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Asma bercerita, ketika itu dia masih kecil, dan dia lebih besar daripada Aisyah, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, Asma. Apa kata Asma? "Fanadhartu li abi." Aku melihat wajahku, fa idza huwa yabki. Ternyata dia menangis. Falam akun adunnu anna ahadan yabki minal farah. Aku belum pernah melihat seseorang menangis saking gembiranya dan khawatir. Illa lamma ra'aitu abi yabki tilka sa'ah. Kecuali setelah aku melihat ayahku menangis saat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Lalu Abu Bakar menawarkan hewan tunggangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dirinya. Rasulullah tidak mahu. Rasulullah tetap membayar. Rasulullah beli hewan tunggangan yang diberi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Maka berangkatlah Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka mengawali perjalanan hijrah itu dengan bersembunyi di dalam Gua Thaur. Saya pinjam mushaf Al-Quran. Gua Thaur itu letaknya di selatan kota Mekah posisinya. Madinah di utara kota Mekah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih jalan tersebut? Untuk mengelabui orang-orang kufar Quraisy, karena orang-orang kufar Quraisy hendak menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah bersiap-siap. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, mereka akan tangkap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi. Beliau bergerak ke arah selatan dulu, lalu naik ke Gunung Thaur dan bersembunyi di dalam Gua Thaur itu selama 3 hari. Bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka daki gunung itu, gunung-gunung batu, bukit. Tapi kalau orang Arab bilangnya jabal, gunung. Jabal Thaur. Bersembunyi di sana selama 3 hari agar orang-orang kufar Quraisy tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau ke Madinah, karena Madinah jalannya arah ke utara. Lalu akhirnya orang-orang kufar Quraisy keesokan harinya mereka menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah lolos. Sehingga akhirnya mereka mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Akhirnya mereka memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sampai di Gua Thaur. Mereka juga memanjat ke atas gunung tersebut dan berdiri di pintu Gua Thaur itu. Di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melihat ke lubang gua itu. Nampak kaki-kaki orang kufar Quraisy yang menghunus pedang mereka memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Melihat itu Abu Bakar menangis. Menangis bukan karena takut. Dia khawatir keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja orang itu melihat ke bawah, ke arah kaki mereka,
maka kelihatanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka sehingga mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu Allah abadikan kisahnya di dalam surat At-Taubah. Allah ceritakan peristiwa tersebut menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam surah Taubah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Jika kalian tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesungguhnya Allah telah menolongnya. Idz akhrajahu alladhina kafaru. Tatkala orang-orang kafir mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyatnaini idh huma fil ghar. Ingatlah tatkala dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdua di dalam gua. Idz yaqulu li sahibihi, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan cemas, jangan khawatir, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi waktu itu melihat kaki orang-orang kufar Quraisy itu di depan pintu gua itu, Abu Bakar menangis. Dia khawatir terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menangis. Melihat Abu Bakar menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Dia akan menolong kita. Dia akan melindungi kita. Begitulah keyakinan yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hibur sahabatnya ini. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, ketentraman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Dia tenang saja karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Dan Allah kuatkan dia dengan bala tentara yang tidak terlihat, yaitu para malaikat. Allah perintahkan untuk melindungi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijunudil lam tarauha, dengan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullah hiyal ulya, dan kalimat Allah dialah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Demikianlah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah 3 hari mereka melanjutkan perjalanan. Ketika dalam perjalanan itu, Waraqah bin bukan Waraqah, Suraqah. Ya, maaf. Dia melihat dari kejauhan ada 3 orang sedang berjalan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan seorang gaibnya lagi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan serban, dan banyak orang yang tidak tahu siapa itu. Di tengah perjalanan, belum jauh dari kota Mekah, sudah keluar dari kota Mekah, bertemu dengan orang-orang kafir. Orang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang tahu Abu Bakar. Siapa ini? Abu Bakar menjawab, ini adalah penunjuk jalanku. Maksudnya Rasulullah SAW itu penunjuk jalan kepada kebenaran. Tapi dia sengaja merahasiakan untuk menjaga keamanan Rasulullah SAW. Nah, Suraqah ini melihat dari kejauhan dan dia curiga. Bahkan dia yakin itu adalah Muhammad SAW dan Abu Bakar yang hendak berangkat ke Madinah. Maka Suraqah ini kan dia berharap dapat hadiah dari sayembara itu. Dia kumpulkan orang-orang kampungnya
yang ada di situ. Lalu dia bercerita, tadi saya lihat si fulan, si fulan, si fulan. Tidak disebutnya Nabi Muhammad SAW, tidak disebutnya Abu Bakar, disebutnya orang lain. Sepertinya mereka mau ke sana, supaya orang tidak memburu Rasulullah SAW. Dia yang bisa memburunya. Nah, ketika sudah tersebar info itu bahwa itu bukan Nabi Muhammad SAW, Suraqah ini segera menyiapkan kudanya dan senjatanya, pedangnya, lalu dia memacu kudanya mengejar Rasulullah SAW. Semakin dekat. Ketika Suraqah semakin dekat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyadari bahwa ada Suraqah di belakang mengejar mereka. Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali menoleh ke belakang, melihat Suraqah yang semakin dekat karena dia khawatir Suraqah akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang di atas kudanya, berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dekat Suraqah, tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba kaki kudanya tenggelam di tanah, seperti dijepit oleh tanah, sehingga dia jatuh tersungkur dengan kudanya. Dan dia terlempar dari kudanya. Lalu dia naik lagi. Lalu dikejarnya lagi Rasulullah SAW sampai terulang itu beberapa kali. Akhirnya sadarlah dia bahwa orang yang dikejarnya ini bukan manusia biasa. Sadarlah dia bahwa orang yang diburunya ini dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia minta jaminan kepada Rasulullah SAW, jaminan keamanan, dan dia akan merahasiakan keberadaan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihatlah bagaimana khawatir, cemasnya dia akan keselamatan Rasulullah SAW. Setelah jauh perjalanan mereka meninggalkan kota Mekah, lewatlah mereka di kemah seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Waktu itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang kehausan. Bekal air mereka habis. Mampirlah mereka di kemah Ummu Ma'bad itu. Lalu mereka meminta bantuan, meminta minum susu kambing kepada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad berkata kepada Rasulullah SAW, dan dia tidak tahu itu Rasulullah SAW, kambing-kambingku sedang dibawa atau digembala oleh suamiku. Aku tidak ada di sini, di tendaku tidak ada kambing yang layak untuk diperah susunya. Yang ada kambing-kambing yang kurus, yang lemah, yang tidak ada susunya. Bahkan kambing tersebut tidak sanggup berjalan. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kambing tersebut dan mengusap bagian susu kambing tersebut, kemudian memerahnya. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW memerahnya, memancarlah susu kambing itu dengan deras, sehingga wadah atau tempat untuk menampungnya penuh dengan susu kambing. Datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membawa bejana yang berisi susu tersebut dan meletakkannya di hadapan Nabi SAW, mempersilahkan Nabi SAW untuk minum. Rasulullah SAW malah berkata kepada Abu Bakar, "Ishrab anta ya Abu Bakrin." Silahkan engkau minum duluan wahai Abu Bakar. Subhanallah. Persahabatan yang sangat menakjubkan. Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang Rasul. Abu Bakar Siddiq, sahabatnya. Abu Bakar ingin mendahului Rasulullah, mendahulukan Rasulullah SAW karena dia menghormati Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dengan adab dan akhlaknya mempersilahkan Rasulullah SAW minum lebih dahulu. Begitulah kita kepada guru itu seharusnya. Menghargai, menghormatinya, orang yang kita tuakan. Rasulullah SAW, Nabi, Rasul dan guru bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ketika mereka sedang kehausan itu, dia tidak mementingkan dirinya. Akhlak. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipersilahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan akhlak. Beliau malah mempersilahkan Abu Bakar yang minum dahulu. Ishrab anta ya Abu Bakar. Silakan kau minum dulu wahai Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, "Bal ishrab anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak wahai Rasulullah, silakan engkau yang minum lebih dahulu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari susu tersebut. Setelah selesai minum dari susu tersebut, lalu mengulurkannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata lagi, "Ishrab ya Rasulullah, silakan engkau minum wahai Rasulullah." Abu Bakar belum juga mau minum. Dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang hausnya dulu. Dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dahulu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum lagi. Selesai minum, diberikannya lagi kepada Abu Bakar. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Abu Bakar. Setiap itu pula Abu Bakar berkata, "Ishrab ya Rasulullah." Silakan minum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "Fa wallahi inni la anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashrabu wa yashrabu fa wallahi ma zala yashrabu minal laban hatta rawaitu." Perhatikan ini, pahami ini. Apa kata Abu Bakar? Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sampai hilang rasa hausku melihatnya. Lihat, ini dia kata-kata yang luar biasa. Jadi Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minum ya Rasulullah, silahkan." Rasulullah minum, lalu diberikan kepada Abu Bakar, "Ishrab ya Abu Bakar." Abu Bakar melanjutkan lagi, "Minum ya Rasulullah." Rasulullah minum lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Minum wahai Abu Bakar." Abu Bakar berkata lagi, "Silahkan engkau minum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Abu Bakar? "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dan terus minum sampai aku merasa kenyang, sampai hilang rasa dahagaku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum." Apa yang kita pahami di sini wahai saudara-saudariku? Kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala-galanya. Bahkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, hilang rasa dahaga dia. Demikianlah kita kepada orang yang kita cintai. Melihat orang yang kita cintai senang, bahagia, kenyang, kita pun ikut kenyang. Melihat hilang dahaga dia, kita pun hilang dahaga kita. Demikianlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus selalu mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semoga Allah meridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khatib pertama di dalam Islam. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam sunannya, di awal-awal dakwah di kota Mekah, waktu itu kaum muslimin masih sedikit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah secara sembunyi, rahasia. Beliau masih mengajar kaum muslimin di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar sering meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah terang-terangan. Beliau minta izin, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami untuk berdakwah terang-terangan, mengajak penduduk Mekah untuk beriman." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjawab, "Wahai Abu Bakar, kita masih sedikit." Tapi karena Abu Bakar ini radhiyallahu anhu sering meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu hari diizinkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan izin ini, maka pergilah, keluarlah para sahabat-sahabat dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, pergi masing-masing ke sukunya,
ke keluarganya, ke karib kerabatnya untuk berdakwah mengajak mereka. Demikian juga dengan Abu Bakar. Keluar dia dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, lalu pergi dia menemui tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat suku Quraisy yang waktu itu mereka sedang duduk-duduk di depan Ka'bah. Ada Abu Jahal dan lain-lainnya, tokoh-tokoh kufar Quraisy. Mereka sedang kumpul. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW, datang Abu Bakar berdiri di hadapan mereka. Mulailah Abu Bakar berkhutbah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Muhammad SAW, mengajak mereka untuk bertauhid, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Terus dia berbicara, berdakwah, mendakwahi para pemimpin suku Quraisy yang masih kafir itu. Melihat Abu Bakar itu, marah mereka, berdiri semuanya, lalu mereka mengeroyok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar seorang diri, dikeroyok, dipukul rame-rame oleh orang-orang itu, sampai akhirnya Abu Bakar roboh dan pingsan, berlumur darah. Barulah berhenti orang-orang kufar Quraisy ketika berita Abu Bakar dikeroyok dan dipukul itu sampai kepada keluarganya, sehingga karib kerabatnya, keluarganya dari suku dia datang membela dia, memisahkan dia dari orang-orang kufar Quraisy, dan dia telah jatuh pingsan, dipijak, dipukul, wajahnya berlumur darah. Lalu akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibopong oleh keluarganya, dibawa ke rumahnya dalam keadaan pingsan. Setelah petang hari beliau siuman, seharian beliau pingsan. Petang harinya beliau siuman, sadar dari pingsannya. Tahukah engkau wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tatkala beliau sadar dari pingsannya, apa yang pertama terucap dari lisannya ketika beliau sadar? Beliau tidak sama sekali tidak merasakan sakit di badannya. Beliau sama sekali tidak mengeluhkan luka-lukanya. Dia tidak peduli terhadap dirinya. Yang pertama terucap dari lisannya ketika dia sadar, dia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dia ingat adalah Rasulullah. Dia khawatir kalau dia saja dikeroyok, dipukul seperti itu, bagaimana nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang kufar Quraisy. Lihat cinta yang sesungguhnya, tidak peduli terhadap dirinya lagi. Lihat bagaimana pengorbanannya untuk agama ini. Apa yang kita rasakan di jalan dakwah, diolok-olok, dicemooh, itu belum seberapa dibandingkan apa yang dialami dan dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khatib pertama di dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya keluarganya kesal sama dia. Bapaknya kan belum masuk Islam, ibunya juga belum Islam. Yang Islam itu anak-anaknya seperti Asma dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang lainnya itu belum Islam, keluarganya. Sehingga mereka kesal. Ini bagaimana ini? Abu Bakar ini sudahlah dia dalam kondisi terluka seperti itu, masih saja menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihidangkan minuman untuk dia, diberi minum. Dia berkata, "Saya tidak akan minum sampai saya tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka menjawab, "Sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik. Dia aman, tidak ada apa-apa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan, tidak akan minum. Saya tidak akan tenang sampai saya melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Kemudian datanglah seorang sahabat wanita menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menangis melihat kondisi Abu Bakar yang terbaring lemah. Lalu Abu Bakar bertanya kepada dia, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia sekarang? Sahabat wanita ini menoleh kepada ibu Abu Bakar As-Siddiq
karena ibunya ada di situ, karena ibunya belum Islam. Dia tidak mau cerita di mana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir ini bukan muslimah. Nanti rahasia terbongkar. Abu Bakar paham. Abu Bakar berkata kepada wanita itu, engkau tidak perlu khawatir, dia adalah ibuku. Abu Bakar percaya ibunya tidak akan membocorkan rahasia. Maka wanita ini menyampaikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diantar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar minta diantar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah Abu Bakar, diapit oleh sahabat yang lainnya, dibawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar datang, masuk ke rumah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi, dilihatnya kondisi Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkulnya dan menangis, iba, kasihan melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Subhanallah. Perjuangan, pengorbanan, cinta, tidak ada manusia yang wajib kita cintai seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah keimanan seseorang kalau dia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta dia kepada orang tuanya, kepada anak istrinya, bahkan melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, datanglah seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini ada keperluan yang dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada wanita ini, besok engkau datang lagi kepadaku. Besok engkau datang temui aku lagi. Lalu wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita illam ajidka ya Rasulullah?" Bagaimana kalau besok aku tidak mendapatimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar berkata, "Illam tajidini fa'ti ila Abi Bakrin atau fa'ti Aba Bakrin." Kalau besok engkau tidak mendapatiku, temui Abu Bakar. Subhanallah. Jadi Abu Bakar ini sudah seperti wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan Abu Bakar adalah pemimpin kaum muslimin sesudahnya. Urusan-urusan umat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, dia perintahkan, kalau engkau ada kebutuhan, ingin menemuiku, besok tidak menemuiku, tidak mendapatiku lagi, temui Abu Bakar. Ini isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin sesudahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibnul Hanafiyah, salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Suatu hari Muhammad ibnul Hanafiyah ini, salah seorang anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bertanya kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku," ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man khairu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ayahku, siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik? Siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik? Siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahu Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada dia, "Khairun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakar." Manusia paling baik, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar.
Kemudian anaknya Muhammad ibnul Hanafiyah ini bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi manusia terbaik setelah Abu Bakar? Qala Umar. Ali menjawab, Umar. Tatkala Ali mengatakan Umar, Muhammad al-Hanafiyah ini khawatir kalau dia tanya lagi, nanti Ali akan menjawab Utsman. Kemudian dia berkata, "Tsumma anta ya abi?" Kemudian setelah Umar, manusia atau sahabat yang terbaik adalah engkau wahai ayahku. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, "Ya bunai, hai anakku, innama abuka rajulun minal muslimin." Ayahmu ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin yang lainnya. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan dia mengakuinya. Dialah manusia yang terbaik. Abu Bakar ini manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar. Dan ini bantahan terhadap keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lah yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Abu Bakar merampas khilafah, kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu mereka menghina, melecehkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri mengatakan manusia terbaik setelah Abu Bakar adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini juga mengajarkan kita tawadhu. Ketika anaknya berkata, "Setelah Umar yang terbaik adalah engkau wahai ayahku," beliau menjawab, "Aku ini hanyalah sama seperti laki-laki lain dari kalangan kaum muslimin." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik. Abu Bakar As-Siddiq yang kehidupannya penuh dengan pelajaran-pelajaran berharga. Seyogyanya kita semua membaca sirahnya. Jangan sampai ada di antara kita mengaku mengikuti manhaj salaf tapi tidak kenal salafnya. Sahabatlah salaf kita, pendahulu-pendahulu kita, dan Abu Bakar yang terbaik di antaranya. Jangan sampai ada anak-anak kita tidak kenal Abu Bakar. Jangan sampai ada santri-santri kita tidak tahu sirah Abu Bakar. Jangan sampai kita ini tidak mengenal sahabat yang mulia ini. Baca sirahnya, ajarkan sirahnya. Masih banyak kisah-kisah lagi tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan motivasi, sehingga bisa membuat kita bersemangat untuk mengamalkan Islam dan istiqomah di atasnya serta berjuang untuk agama ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak panjang, hanya sampai pukul 7:15 dan sekarang sudah pukul 7. Oleh karena itu 15 menit ke depan saya beri kesempatan untuk jamaah bertanya. Kita akan tanya jawab. Silahkan jamaah boleh bertanya langsung, boleh juga pertanyaannya ditulis di kertas dan diajukan ke depan. Bagi wanita muslimah, akhwat, tulis pertanyaan dan serahkan kepada panitia agar panitia membawanya ke hadapan saya. Silahkan jika ada pertanyaan. Allahu a'lam bissawab. Boleh bertanya langsung, boleh ditulis pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya nanti. Saya ajukan pertanyaan kepada jamaah. Apakah paham yang dijelaskan tadi? Apakah ingat atau tidak? Ya barangkali saja ada yang terkantuk-kantuk kan. Nah, saya akan tanyakan ke jemaah. Atau di antara anak-anak kita ini ada yang ingat enggak apa yang disampaikan tadi?
Nah, ini yang di depan ini. Coba ini. Ini Ananda ini, anak kita ini. Siapa ini? Jawab pertanyaan Ustadz ya. Siapa di antara kalian yang mau jawab pertanyaan Ustadz? Siapa nama ayah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Tadi ada disebutkan tadi. Yang belakang itu juga kalau tahu silakan. Nama ayahnya. Silakan jawab. Abu Quhafah itu kunyahnya, bukan namanya. Utsman, Masya Allah. Mumtaz. Ustaz kasih hadiah. Nah, Ustaz kasih hadiah langsung ini. Siapa namanya? Santri di sini. Kelas berapa? Ya, silakan sini. Siapa namanya tadi? Umar? Apa? Sini. Bukan. Enggak, nama kamu namanya ayahnya, namanya ayah Abu Bakar. Utsman. Betul. Jadi nama ayah Abu Bakar itu adalah Utsman, kunyahnya Abu Quhafah. Utsman bin Amir. Silakan hadiahnya. Ya. Masya Allah. Nah, yang enggak jawab kan rugi kan? Ustaz jawab pertanyaan ini dulu. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anis sahabah? Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama artinya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran dan bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala ceritakan orang-orang munafik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan perang. Ternyata dalam rombongan pasukan kaum muslimin ada bergabung orang-orang munafikin. Nah, di perjalanan itu mereka mengolok-olok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita-cerita, kita ini tidak pernah melihat orang yang paling gendut, buncit perutnya, paling penakut ketika berperang kecuali mereka itu. Maksud mereka sahabat Nabi. Lalu mereka tertawa-tawa, mengolok-olok, mengejek. Turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang menceritakan olok-olokan, ejekan orang-orang munafik itu. Turun wahyu dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik ini takut dia, datang dia minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum, jika engkau hai Muhammad bertanya kepada mereka, la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau tanyakan kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek para sahabat ini, la yaqulun, mereka pasti beralasan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, kami hanya ngobrol-ngobrol mengisi waktu dalam perjalanan ini, tidak ada maksud mencela dan menghina. La ta'tadhiru. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, mencemooh? La ta'tadhiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya mencemooh, mencela, mengolok-olok sahabat Nabi itu salah satu perkara yang bisa merusak, membatalkan keimanan seseorang. Apa sikap kita kalau kita dapati ada orang menghina, mencela, menghujat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia seorang muslim, jangan langsung dihukumi kafir, tidak boleh ya. Yang menghukumi kafir itu adalah orang yang berilmu, mereka yang berhak. Nah, bisa jadi orang ini sangat awam,
dia tidak tahu hukumnya. Jadi sikap kita jelaskan kepada dia, nasihati. Wahai saudaraku, apa yang engkau ucapkan tadi itu berbahaya. Itu tidak dibolehkan di dalam agama. Menghina sahabat Nabi itu dosa besar. Bahkan bisa membuat seseorang jatuh dalam kekufuran. Lihatlah ini firman Allah. Bukakan Al-Quran kepada dia. Baca ini. Ini cerita tentang orang-orang munafik yang mengolok-olok sahabat Nabi, dan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya. Jangan kita lakukan itu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi kita yang mulia. Mereka itu orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu, di antara mereka ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada mereka, if'alu ma badalakum laqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, aku telah mengampuni kalian. Itu ashabul badar, sahabat Badar. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin. Dan mereka ini adalah yang melanjutkan estafet dakwah. Mereka yang menyampaikan dakwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela mereka itu adalah perbuatan orang munafikin, perbuatan orang-orang kafir, perbuatan Yahudi dan Nasrani, para orientalis. Tujuan mereka apa? Kalau sahabat Nabi dilecehkan dan dihinakan, maka tidak ada lagi yang akan bisa diambil, dijadikan contoh, karena mereka yang meriwayatkan agama ini. Mereka yang mengajarkan kepada generasi setelahnya. Ini disengaja oleh orang-orang kafir, disengaja oleh orang-orang munafik. Kita orang Islam tidak boleh ikut-ikutan melakukan itu. Harus bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nasihati dia. Kalau dia tidak bisa terima, belum terima, cari buku seputar masalah itu. Tidak usah yang besar-besar, yang kecil, hukum mencela, menghina sahabat Nabi SAW, hadiahkan kepada dia, biar dia baca. Barangkali kita tidak pandai menjelaskan. Nah, atau beri dia hadiah, kaset-kaset, atau beri kirim broadcast tentang itu, atau artikel-artikel yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita, oleh para ulama seputar masalah itu agar dia paham. Mudah-mudahan dia bisa mengerti dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita membela kemuliaan sahabat Nabi itu. Itu dalam rangka membela. Kita bela. Kemudian sikap kita yang kedua, ketika kita mengetahui ada orang yang mencemooh, mengolok-olok sahabat Nabi, maka sebarkan keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan sahabat Nabi. Sebarkan, biar orang semua tahu. Sehingga semakin gencar kita menyebarkan kelebihan, keistimewaan, keutamaan sahabat Nabi, bisa mengalahkan olok-olokan dan cemoohan ini. Tapi pertanyaannya, Pak, Bu, saudara semua, bagaimana kita mau sebarkan? Kita banyak tidak tahu sahabat Nabi. Kalau ditanya aja, coba sebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa ya? Dan banyak sekali sahabat Nabi itu. Siapa di antara kita yang di rumahnya punya buku tentang sirah sahabat Nabi? Mungkin ada yang tidak punya. Sangat disayangkan. Bagaimana kita akan membela mereka sementara kita tidak mengenal mereka? Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi SAW? Apanya yang bagaimana? Beliau sudah sepakat, sahabat semuanya berbaiat kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apanya yang bagaimana lagi? Ya, seluruhnya sudah ijma' sahabat dan ijma' seluruh ulama, seluruh kaum muslimin bahwa khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dan ijma' itu terjadi di Thaqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Serta banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar memang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin sesudahnya. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada yang mau ditanya lagi anak-anak? Bapak-bapak juga boleh, tapi kalau bapak-bapak tidak dikasih hadiah ya. Yang bertanya yang dikasih hadiah.
Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, karena sudah pukul 7 lewat ya, dan setelah ini saya harus bergerak lagi untuk ke tempat kajian berikutnya. Terima kasih kepada kaum muslimin semuanya yang telah hadir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin tawadhu, membuat kita memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ini dia ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk beramal, mengingatnya, berzikir mengingatnya, memperbaiki dan menyempurnakan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan bersama seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Amin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.